Bibi, berapa harga bunga-bunga ini? Biar Bibi lihat. Anak kecil, bunga-bunga ini paling banyak hanya seharga beberapa dolar. Bibi beri kamu 10 dolar, bagaimana? Terima kasih, Pak. Ini... tunggu sebentar. Bibi traktir kamu minum. Terima kasih, Bibi. Aduh, sungguh kasihan anak ini. Ayahnya sepertinya menderita leukemia, terbaring di ranjang rumah sakit dan tidak bisa bergerak. Ibunya juga tidak tahu pergi kemana. Hanya meninggalkan ayah dan anak itu berdua. Sangat menyedihkan. Benar sekali, dia masih kecil. Tapi setiap pagi buta sudah pergi ke gunung untuk memetik bunga bagi kami, berpikir untuk membantu mengumpulkan biaya pengobatan ayahnya. Sungguh anak yang berbakti. Tuan, Leontin ini, paling banyak aku hanya bisa memberimu 5.000 dolar. Tuan, tolong periksa lagi. Saya menderita leukemia. Putri saya sekarang tidak ada yang menjaga. 5.000 dolar ini hanya cukup bagi saya untuk membayar obat selama 1 bulan. Saya ingin bertahan hidup beberapa bulan lagi untuk mencarikan anak saya sebuah tempat yang mau menampungnya. Baiklah, aku akan memeriksanya lagi. Giok ini, paling banyak aku hargai senilai 10.000 dolar. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Ayah menjual liontin pemberian dari nenek buyut. Hari ini adalah ulang tahun ayah. Bagaimana kalau memberinya sebuah botol liontin untuk tempat parfum dan memasukkan aroma kebahagiaan yang aku buatkan untuknya? Halo? Ayah. Hidupku sudah tidak lama lagi. Tang-Tang masih sangat kecil. Aku mohon, tolong jemput dia ke keluarga Li. Jangan mimpi. Kamu bersikeras melepaskan nona besar Li dan kawin lari dengan wanita jalanan itu. Maka kamu harus menanggung risikonya. Dia sudah menghancurkanmu. Anaknya sama sekali tidak layak masuk ke dalam keluarga Liku. Buang gadis tidak jelas itu. Dan aku akan mengakuimu lagi sebagai anakku. Aku juga akan segera mengirimkan tim medis terbaik untuk mengobatimu. Mustahil. Tang-Tang adalah satu-satunya tumpuanku. Meski aku harus tiada, aku tidak akan pernah membuang putriku. Maka aku tidak punya putra sepertimu. Sana temui wanita jalanan itu di alam baka. Ayah, aku sudah pulang. Tang-Tang sudah pulang. Ayah, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku membuatkan bubur bunga krisan dan menyiapkan kado untukmu. Tang-Tang ternyata masih ingat ulang tahun ayah ya. Ayah, selamat ulang tahun. Ini namanya aroma kebahagiaan. Jika mencium ini, ayah tidak akan sedih lagi. Dulu ibumu pernah membuat aroma yang serupa. Sepertinya Tang-Tangku sudah sepenuhnya mewarisi bakat ibumu. Harum sekali. Terima kasih, sayang. Memiliki dirimu adalah berkah terbesar bagi ayah. Maafkan ayah. Ayah tidak berguna. Ayah membiarkan Tang-Tang menderita seperti ini. Aku tidak menderita. Ayahlah yang lebih menderita. Di buku dikatakan, krisan putih bisa meredakan panas dalam dan rasa sakit. Aku mencampurkannya ke dalam bubur, berharap bisa meringankan rasa sakit ayah. Ini adalah bubur terbaik yang pernah ayah makan seumur hidup dan aroma terbaik yang pernah kuhirup. Ibu bilang, keharuman bisa menghubungkan ingatan.
Asalkan mencium aroma ini, ayah akan selalu mengingatku. Baiklah. Ini rahasia kita berdua. Iya, Tang-Tang, ini adalah benda satu-satunya yang ayah miliki saat ini. Satu untuk kita masing-masing. Ayah pakaikan untuk Tang-Tang ya. Kelak apapun yang terjadi, ayah tidak akan meninggalkanmu. Kita tidak akan pernah terpisahkan. Bagaimana? tentu ayah. Kakek, saya mohon, selamatkanlah ayah saya. Ayah, tanpa aku, ayah pasti akan sembuh. Ayah harus tetap hidup dengan baik. Setelah aku sukses nanti, aku pasti akan membalas semua jasa ayah. Tang-Tang. Tang-Tang? Ayah, maafkan aku. Aku harus pergi. Aku pun sebenarnya ingin selamanya bersama ayah, tapi aku tidak bisa hanya diam dan melihat kondisi kesehatan ayah terus memburuk. Kakek sudah berjanji kepadaku, asal aku pergi dia akan mengobati ayah. Ayah harus segera sembuh. Tang-Tang selalu mencintaimu. Tang-Tang. Tang-Tang. Tang-Tang, kamu di mana? Tang-Tang. Tang-Tang, kamu di mana? Tang-Tang. 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 Tang-Tang, kamu di mana? Dasar tidak punya pendirian. Bawa tuan muda pulang. Kamu, kembalikan putriku. Sudah aku bilang, anak liar itu tidak pantas menjadi putrimu. Ini adalah Li Yue, anak dari kakak laki-lakimu. Aku memintanya untuk kamu adopsi. Kamu, Li Jing, hanya punya satu putri ini saja. Li Yue. Ketua, detektif swasta kloter ke-17 yang kita utus, masih belum ada kabar juga. Semua wanita di negeri ini yang usianya sebaya dengan nona muda dan memiliki pengalaman serupa sudah kita periksa semua, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Sudah 20 tahun, masih belum bisa ditemukan juga. Ketua, janganlah terlalu berkecil hati. Baru-baru ini Departemen Riset saat merapikan jam tangan Nyonya menemukan beberapa catatan mengenai parfum pencerahan. Nyonya pernah berkata, bakat meracik parfum yang sejati adalah samudera di dalam darah yang tidak bisa dipalsukan, sedangkan bakat nona muda jauh melampauinya. Mungkin saja kita bisa menemukan petunjuk lewat aroma. Benar? Aroma. Tang-Tang pernah berkata, aroma bisa menghubungkan ingatan. Daripada mencari jarum dalam jerami, lebih baik biarkan dia yang datang mencariku. Luncurkan proyek Jingluo, selenggarakan kompetisi pembuat parfum berbakat di dalam internal grup dengan tema menduplikasi parfum ini. Beritahu semua orang, siapapun, yang berhasil menduplikasi secara sempurna, atau mampu menciptakan produk yang paling mendekati, hadiah 100 juta dolar, dan berikan jabatan, Direktur Kehormatan Grup. 100 juta dolar? Ketua, Aku ingin seluruh pembuat parfum di dunia bisa mencium aroma ini. Aku ingin Tang-Tang milikku, dimanapun dia berada, bisa mencium. Jalan untuk pulang ke rumah.
Baik, Litang, sudah dengar belum proyek Jingluo dari kantor pusat? Hadiahnya 100 juta dolar. Jingluo, Coba cium parfum yang kamu racik minggu lalu ini. Aroma ini sangat akrab, seperti pernah menciumnya di suatu tempat. Benar-benar tepat. Sama persis dengan deskripsi aroma yang diumumkan kantor pusat. Litang, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Resep ini harus menjadi milikku. Tapi, resep ini hanyalah racikan asalku, berdasarkan ingatan yang samar, masih belum sempurna. Tang-tang, buatlah resep lengkapnya dan berikan padaku. Lalu, setelah memenangkan hadiahnya, kita akan menikah. Baiklah, selama bisa membantumu, aku bersedia melakukan apapun. Begitu kamu berikan resep itu dan aku mendapatkan 100 juta dolar itu, saat itu tiba, siapa juga yang memedulikanmu? Tang-tang, apa kamu sudah menemukan resepnya? 2 hari terakhir aku terus berpikir, aroma ini sepertinya adalah aroma yang aku buat di masa kecil, khusus untuk ayahku. Meskipun banyak hal yang tidak aku ingat, tapi aroma ini tidak akan pernah aku lupakan. Luar biasa. Ini sangat sempurna. Tang-tang, kamu benar-benar seorang jenius. Aku tidak punya kelebihan apa-apa. Jika 5 tahun yang lalu, kamu tidak menyelamatkanku, mungkin aku sudah tiada. Bisa membantumu, aku sangat senang. Kamu bukannya tidak punya kemampuan. Kamu hanya hilang ingatan. Setelah kita mendapatkan resep ini dan memenangkan penghargaan, kita akan segera menikah. Baiklah, Oh iya, Tang-tang, orang tuaku ingin membeli rumah. Uang mukanya masih kurang 200 ribu dolar. Hei, kalungmu ini lumayan juga. Bagaimana kalau kamu gadaikan saja? tapi ini adalah peninggalan satu-satunya dari ayahku sebagai kenang-kenangan. Memangnya kenangan bisa memberimu makan? Bukankah kamu sudah bilang bahwa kamu akan memberikan segalanya untukku? Jangan-jangan kamu tidak menganggapku sebagai orang terdekatmu? Aku akan coba tanya ke tempat gadai. Cepatlah pergi. Jangan buat orang tuaku menunggu lama. Tang-tang, jangan sedih. Saat acara penganugerahan nanti, orang tuaku akan hadir. Di saat itu pula, aku akan melamarmu di depan semua orang. Baiklah, aku pergi dulu. Dasar bodoh. Setelah aku mendapatkan resepnya, menang penghargaan, dan menarik perhatian nona besar. Kamu dan aku akan berasal dari dunia yang berbeda. Masih berharap bisa menikah denganku? Hanya mimpi di siang bolong. Bagaimana? Apa sudah ada petunjuk? Ketua cabang Yunho melaporkan sebuah karya bernama Wellfall, struktur aromanya, dan deskripsi Anda memiliki kemiripan hingga 90%. 90%? Siapa pengirimnya? Namanya adalah Gu Qingchuan, dia adalah seorang ahli pembuat parfum dari kantor cabang mereka. Marga Guya? Bukan dia. Namun berdasarkan data yang ada, Gu Qingchuan ini memiliki kekasih yang sudah bersamanya 5 tahun. Dia asisten di departemen mereka, yang juga bernama Litang. Litang? Ketua, Anda jangan terlalu bersemangat dulu. Beberapa tahun ini, terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku. Litang ini, dia hanyalah seorang asisten di kantor cabang. Mulai bekerja 5 tahun yang lalu, latar belakangnya tidak jelas. Sepertinya dia kehilangan ingatan. Saya sudah mengatur orang untuk mengambil sampel tes kesehatan saat dia baru masuk kerja untuk dilakukan tes kecocokan DNA secepatnya. Baiklah. Bagaimanapun juga, karya seperti ini memberiku sebuah harapan. Atur semuanya, adakan upacara penganugerahan ini dengan meriah. Aku akan menaikkan hadiahnya dari 100 juta dolar menjadi 200 juta dolar. Aku akan buat semua orang tahu betapa pentingnya resep ini bagiku dan juga bagi grup Haijing. Sangatlah penting. Baik, Ketua. Tang-tang, apakah itu kamu? Ayah sangat ingin memakan lagi bubur krisan buatanmu. Dan sekali lagi, menghirup aroma parfum buatanmu. Ketua, kita berangkat secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun, termasuk nona muda kedua. Bagus sekali, aku tidak ingin memicu kecurigaan.
Hentikan mobilnya. Tang-Tang, sekarang seharusnya sudah seusia dengannya, kan? Permisi. Anda berdua siapa? Kami dari kantor pusat datang untuk berkunjung. Gadis muda, saat memetik bunga seruni putih, kamu menjaga kelopak bunganya tetap utuh. Cara kamu menghaluskan akar manis. Sangat mahir. Apakah kamu seorang ahli parfum profesional? Bukan, saya hanyalah seorang asisten. Saya hanya merasa, dengan cara ini, bisa lebih baik dalam mempertahankan aroma aslinya. Rasa hormat dan pemahaman alami terhadap bahan aroma seperti ini, persis seperti ibunya Tang-Tang. Sayang sekali kamu hanya menjadi asisten. Minggu depan adalah acara final dan upacara penghargaan proyek Jingluo. Apakah kamu akan hadir? Saya tidak memiliki kualifikasi. Kebetulan kami memiliki undangan tamu untuk acara finalnya. Kami berikan ini untukmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Aku tidak tahu cara membalas kebaikan Anda. Ini adalah kantong aroma segar, buatan sendiri dari bunga seruni dan akar manis. Cuaca hari ini sangat panas. Saya berikan ini kepada Anda untuk menyegarkan diri. Tidak usah. Bunga seruni. Terima kasih. Gadis muda, apakah kamu sudah menikah? Aku sudah punya kekasih. Aku bekerja keras juga supaya bisa secepatnya hidup bahagia bersamanya. Bisa terlihat, kamu sangat mencintainya. Botol ini, kenapa rasanya begitu familiar? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Hati-hati di jalan, Tuan. Tang-Tang, cepat berhenti memetik bunga. Ada pemberitahuan dari atasan bahwa rapat penghargaan akan diadakan hari ini, khusus untuk memberikan penghargaan kepada Gu Qingchuan. Ayo cepat. Apa? Penghargaan khusus? Luar biasa. Qing Chuan bilang, dia akan melamarku hari ini. Ayo pergi. Buku mengatakan bahwa krisan putih bisa meredakan panas dalam dan rasa sakit. Aku akan mencampurkannya ke dalam bubur. Berharap ini bisa mengurangi penderitaan ayah. Tunggu. Aroma ini? Ini aroma Tang-Tang. Sekretaris Bai, hentikan mobilnya. Cari gadis yang tadi. Baik. Putar balik. Di mana dia? Ketua, dia mengenakan seragam kantor cabang kita. Oh ya, rapat penghargaan diadakan di aula kantor cabang hari ini. Semua orang dari kantor cabang akan ada di sana. Ayo, segera pergi ke aula. Guruku, sungguh selamat ya. Kali ini pusat secara khusus mengadakan acara penghargaan untuk Anda. Bonusnya mencapai 200 juta dolar. Terlihat bahwa karya Anda sangat luar biasa. Ah, tidak juga. Hanya keberuntungan saja. Putraku ini sejak kecil sudah cerdas. Hidungnya ini jauh lebih peka daripada orang biasa. Para hadirin sekalian yang terhormat, teman-teman yang terkasih, berikutnya acara penghargaan resmi dimulai. Mari kita persilakan Tuan Gu Qingchuan naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Bagus. Qing Chuan hari ini tampan sekali. Sebentar lagi, seluruh orang di perusahaan akan tahu bahwa aku adalah tunangannya. Semuanya, hari ini aku bisa berdiri di sini. Aku ingin berterima kasih kepada seseorang. Tanpanya, tidak akan ada aku yang sekarang. Kesuksesanku tidak lepas dari kebijaksanaannya, serta pengorbanannya. Setiap hari, dia bekerja keras mencari uang. Pada malam hari, dia juga bergadang membantuku meracik aroma dan menyempurnakan formulanya. Tang-Tang,
Selamat ya. King Chuan akan segera mengumumkan di depan umum bahwa kamu adalah tunangannya. Baguslah. Aku rasa semua pengorbanan yang lalu sudah sepadan. Karena itu, di momen kehormatan ini, aku ingin menyampaikan permohonan maafku yang terdalam dan juga ingin melamarnya. Wanita ini adalah peracik aroma perusahaan kita, Li Yue. Ketua, itu nona muda kedua. Kenapa Li Yue dan Gu Qingchuan bisa sedang bersama? Li Yue, aku benar-benar berterima kasih padamu atas pengorbananmu setiap malam. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan meraih kesuksesan seperti sekarang ini. Aku juga berterima kasih karena kamu sudah begadang setiap hari untuk meracik wewangian demi aku, sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti sekarang ini. Semua ini bukan apa-apa. Ini sudah menjadi kewajibanku. Tang, apa yang terjadi? Bukankah formula itu kamu buat sendiri dengan begadang semalaman? Aku umumkan, aku dan Li Yue telah memutuskan bahwa tidak lama lagi kami akan segera menikah. Bagus. Kalian benar-benar serasi. Tuan Gu dan Nona Li benar-benar pasangan yang sangat sempurna. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Li Yue memiliki hubungan dengan kantor pusat Haijing. Dengan begini, Guru Gu benar-benar beruntung menjadi kaya mendadak. Benarkah, anakku? Kamu benar-benar hebat. Bisa menikahi putri konglomerat seperti dia, keluarga-keluarga Gu kita pasti akan menjadi kaya raya. Mustahil. Qing Chuan pernah bilang ingin menikahiku. Formula itu jelas-jelas aku yang meraciknya. Hanya kamu? Lihatlah dirimu sendiri. Hanya seorang asisten miskin. Seorang yatim piatu yang tidak punya orang tua. Kamu masih berharap bisa menikah dengan anakku? Kamu itu hanya bermimpi di siang bolong. Benar sekali. Kamu yang cuma asisten bau? Berani-beraninya mendekati orang kaya? Aku beritahu kamu sejujurnya. Aku sama sekali tidak pernah terpikir untuk membiarkanmu masuk ke dalam keluarga-keluarga Gu kami. Hanya putri terhormat seperti Kak Li Yue yang pantas bersanding dengan kakakku. Dasar orang miskin. Pergi sana sejauh mungkin. Qing Chuan, apakah kamu tidak salah? Bukankah kamu pernah bilang akan menikahiku? Menikahimu? Memangnya kamu pantas? Coba kamu lihat dulu, siapa sebenarnya dirimu itu? Seorang sampah tak punya orang tua, masih bermimpi ingin kunikahi? Qing Chuan, hubungan kita selama bertahun-tahun ini, semua pengorbanan yang kuberikan untukmu. Pengorbanan? Seorang asisten miskin, sepertimu bicara soal pengorbanan padaku? Jika semua pengorbananmu digabungkan, bahkan nilainya tidak sebanding dengan dasi yang diberikan Nona Li Yue padaku. Tepat sekali, asisten miskin sepertimu, ingin menikah dengan putraku, itu benar-benar hanya mimpi di siang bolong. Kamu itu cuma seorang asisten, jadi harus punya sedikit kepekaan. Sebaiknya bersihkan dirimu sana. Hahaha, baru begini yang benar. Tunggu sebentar lagi. Ketua, tolong tenanglah dulu. Kita belum bisa sepenuhnya yakin kalau dia adalah putri sulung. Apalagi nona muda kedua juga ada di atas panggung. Tes DNA akan segera keluar hasilnya. Tunggu saja sebentar lagi. Wanita kasta rendah sepertimu, beraninya berteriak di hadapanku. Tidakkah kamu tahu di mana posisimu? Kamu hanyalah seorang pelayan di laboratorium, tak punya orang tua, harta, maupun kekuasaan. Bahkan jauh lebih hina dibanding anjing liar di pinggir jalan. Atas dasar apa kamu bilang, aku tak sebanding denganmu? Atas dasar apa? Karena aku adalah keluarga Linona muda kedua, sedangkan kamu hanyalah asisten kecil. Dunia kita itu benar-benar berbeda jauh. Keluarga Li nona muda kedua? Apa maksudmu adalah nona muda kedua putri dari keluarga grup Haijing pimpinan Li? Nak, apa ini benar? Li Yue biasanya orangnya sangat sederhana. Dia tidak suka pamer. Apa kamu tidak tahu? Kalau hari ini adalah hari penghargaan kekasihku, orang seperti kamu masih berani cari masalah di sini. Jika kamu membuatku marah, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi padamu? Lalu, apakah kamu tahu bahwa tanpa adanya diriku, tidak akan pernah ada acara penghargaan hari ini? Sebab resep dari Jinglu itu, dari awal sampai akhir, semuanya aku yang mengerjakannya. Beraninya kamu berteriak lancang pada Nona Li Yue.
resep itu adalah buatan saya. Dari awal sampai akhir, parfum Jingluo adalah hasil jerih payah saya begadang. Cuy, seorang asisten tahu cara meracik parfum? Sungguh konyol. Apa dia mengerti apa itu top notes dan base notes? Benar. Bahan parfum kelas atas saja pasti belum pernah dia sentuh kan? Mana mungkin dia bisa meracik Jingluo? Semuanya, dengarkan ini. Dia berani-beraninya bilang, kalau racikan parfum ini adalah buatannya, bukankah kamu berbohong? Hanya demi uang semata? Demi uang? Benar sekali. Kamu menginginkan hadiah dari perlombaan itu kan? 200 juta dolar? Asisten miskin dari kampung sepertimu? Apa pernah melihat uang sebanyak itu? Bukankah kamu mau mengakui karyaku sebagai milikmu agar bisa mendapatkan uang hadiah itu? Gu Qingchuan. Baru hari ini aku menyadari, ternyata orang seperti apa kamu sebenarnya. Benar sekali. Orang miskin sepertimu ini hanya silau karena harta. Hal memuakan apapun pasti sanggup kamu lakukan. Litang, gajimu yang sedikit dalam sebulan itu, bahkan tak sanggup membeli sebotol parfumku. Sekarang setelah melihat uang hadiah 200 juta dolar, kamu langsung iri kan? Sampai berani menggunakan cara hina ini untuk menipu uang. Benar-benar menjijikkan. Aku bukan melakukan ini demi uang. Itu memang murni hasil kerja kerasku. Bukan demi uang, katamu? Lalu kenapa kamu tidak datang dari dulu dan malah muncul tepat di saat seperti ini? Bukankah kamu juga ingin mengambil keuntungan dari sini? Berapa lama lagi laporan tes DNA-nya selesai? Ketua, 1 menit lagi. Yue, wanita ini demi sedikit uang, bahkan sudah membuang harga dirinya. Seharusnya dari awal, aku tidak usah merasa kasihan padanya. Dasar kamu, wanita serakah, tak tahu malu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama perusahaan. Apa hak kalian menuduhku seperti ini? Atas hak saya sebagai keluarga Li dari nona muda kedua, dan karena kamu hanyalah asisten miskin yang rakus. Berlutut. Akui bahwa kamu menginginkan bonus itu, mengaku-ngaku memiliki resep itu. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini hari ini. Aku lebih baik tiada daripada harus mengaku. Jingluo, sejak awal adalah hasil kerja kerasku. Masih berani membangkang? Demi 200 juta dolar ini, sepertinya kamu sudah tidak punya harga diri lagi. Tahan dia. Qingchuan, lebih baik kamu lakukan sendiri, supaya Nona, keluarga Li, bisa melihat kejantananmu. Lepaskan aku. Gu Qingchuan, apa kamu masih punya hati nurani? Orang rendahan, sepertimu, sudah miskin, masih saja sangat serakah. Hari ini, aku akan membuatmu sadar sepenuhnya. Orang rendahan sepertimu ingin menghancurkan masa depanku? Hari ini akan kuhancurkan tanganmu, biar kulihat bagaimana kamu bisa meracik parfum lagi. Litang, aku sungguh kasihan padamu. Pria yang kamu cintai akan menghancurkanmu dengan tangannya sendiri. Lepaskan aku, kalian bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ketua, hasil tes DNA sudah keluar. Hasilnya menunjukkan kecocokan 99,99%. Litang benar-benar putri sulung Anda. Dia adalah putri kandung Anda. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Putriku, berikan senjata itu padaku. Kulihat siapa di antara kalian yang berani menyentuh putriku. Li Yue, cepat panggil ambulans. Gawat, itu adalah nona muda kedua. Bawa dia ke rumah sakit. Tua bangka, dia ini orang dari kantor pusat nona muda kedua. Beraninya kamu melukainya. Tunggulah hukumanmu. Benar? Kamu pikir kamu siapa dengan membawa pistol? Putraku adalah calon direktur kehormatan grup Haijing. Dia punya aset senilai 200 juta dolar. Kamu berani memukulnya? Apa kamu tahu konsekuensinya? Kalian semua hanya bisa menindas seorang gadis muda? Apakah kalian tidak punya moral dan rasa malu, sampai kalian kehilangan hati nurani kalian? Tak, dia menghina kita. Tua bangka. Coba ulangi sekali lagi kalau berani. Gu Qingchuan. Jelas-jelas kamulah yang mempermainkan perasaanku dan merebut hasil kerjaku. Formula Jingluo, dari awal sampai akhir adalah buatanku. Buatanmu? Kamu hanyalah seorang asisten rendahan? Pernahkah kamu menyentuh fasilitas canggih kita?
lalu berani bilang kalau Jingluo buatanmu? Tepat sekali. Dasar anak liar tak berpendidikan. Aku lihat upacara penghargaan kakakku hari ini jadi hancur. Itu semua karena kesialan yang kamu bawa. Semua masalah hari ini disebabkan olehmu, wanita tak tahu malu. Aku perintahkan padamu, segera berlutut sekarang juga, dan minta maaf padaku. Jika tidak, kami tidak akan melepaskanmu. Benar, berlututlah. Berikan sujudmu, atau urusan kita tidak akan pernah selesai. Dengar tidak? Berlutut dan minta maaf. Aku. Kamu. Beraninya kamu memukul putriku? Kamu? Beraninya kamu? Sekelompok badut bodoh, masih berani melawanku? Kalian sangat suka menggunakan kekuasaan kecil kalian untuk bertindak semena-mena? Kalau begitu, hari ini biar kutunjukkan pada kalian, apa yang dimaksud dengan kekuasaan sejati. Panggil orang. Baik. Tidak apa-apa. Nag, selama ada aku, mereka tidak akan pernah berani merundungmu lagi. Terima kasih, Paman. Aku peringatkan kalian, jika kalian berani berkata lagi bahwa Litang pembawa sial, maka akan kuukir kata-kata kalian di tubuh kalian sendiri. Selamat, Nona Liyue, Tuan Gu Qingchuan. Selamat. Selamat ya, Tuan Gu. Anda berhasil memenangkan hadiah utama proyek Wellfall. Itu adalah sebuah berkah yang luar biasa bagi perusahaan Yunhu kita. Kamu. Wajahmu ini. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Dialah orangnya. Dia melukai Liyue dengan senjata, dan sekarang masih ingin memukul orang. Apa? Beraninya kamu menyakiti nona muda kedua grup. Tua bangka. Apa kamu ingin segera tiada? Katakan, dari departemen mana kamu? Kamu tidak pantas untuk mengetahui identitasku. Kamu hanya melihat mereka yang dipukul, tapi kamu tidak melihat bahwa Litang juga terluka. Sebagai pimpinan cabang, kepada kolega yang menderita, apakah kamu tidak peduli sedikit pun? Dia hanyalah seorang anak yatim piatu tak berorang tua. Orang tuanya saja tidak peduli. Mengapa aku harus memedulikannya? Litang, kenapa kamu tidak berkaca saja? Lihat dirimu sendiri, sadarilah diri. Memangnya kamu bisa dibandingkan dengan Liyue? Bukankah latar belakang keluarganya saja yang lebih baik dariku? Jika saja aku memiliki ayah seperti ayahnya, aku pasti tidak akan kalah darinya. Cui? Selama bertahun-tahun ini, aku telah membuat Tang-Tang menderita. Aku tidak bisa langsung mengakuinya, aku harus membiarkannya menerimaku perlahan. Litang adalah anak yang baik. Kalian semualah yang buta. Kalian tidak pantas untuknya. Kamu bicaranya cukup banyak juga ya. Litang, kamu sudah menyinggung Tuan Gu. Sadarlah dan cepatlah pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil orang untuk mengusirmu keluar. Kamu berani? Sepertinya posisi direkturmu itu sudah berakhir. Pak Tua, kamu pikir siapa dirimu? Berani-beraninya menasihatiku. Seseorang, kemari, pegang dia untukku. Hari ini aku sendiri yang akan mencabut semua giginya. Direktur, sikapmu ini sudah terlalu berlebihan dan semena-mena. Kurang ajar. Kamu juga berani menghalangiku? Apa kamu baik-baik saja, Nak? Ketua instruksinya sudah disampaikan. Orang-orang dari grup akan tiba dalam 10 menit lagi. Jangan khawatir. Sebentar lagi, aku pasti akan membalas tamparan ini. Aku pasti akan membuatnya membayar semua ini. Apa? Kamu masih ingin memukulku? Memukul? Sebentar lagi kamu akan menangis tersedu-sedu, berlutut di lantai, menampar mulutmu sendiri, dan memohon pengampunan kepada Litang. Kalau begitu, aku akan menghabisinya sekarang. Pemimpin, bagaimana mungkin Anda memukul orang sembarangan? Litang di Departemen Penelitian, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia sudah banyak membantu kami. Apa yang Anda lakukan ini adalah sikap yang sungguh tidak tahu berterima kasih. Benar, Anda tidak seharusnya menargetkan Litang. Semuanya diam. Berani sekali kalian membangkang. Hari ini siapapun yang berani berbicara membela wanita tak tahu malu ini, sekarang juga segera keluar dari sini. Bos, Litang tidak melakukan kesalahan apapun. Gu Qingchuan lah yang telah mempermainkan perasaannya. Orang yang seharusnya dihukum adalah dia. Diam kamu. Shuyun, ibumu lumpuh di tempat tidur, bahkan untuk membayar. Perawat pun kamu tidak punya uang. Masih berani sok mau jadi pahlawan untuk orang lain? Kenapa tidak urusi saja urusan berantakan di rumahmu sendiri? Dan kamu juga, Xiao Fang, bukankah selama ini kamu menabung uang untuk biaya sekolah adikmu? Jika kehilangan pekerjaan ini, biarkan dia pergi saja ke restoran untuk cuci piring dan membersihkan toilet. Sudah, jangan bicara lagi. Suyun, Yao Fang,
Aku tidak ingin menyeret kalian ke dalam masalah ini. Manajer? Anda sudah keterlaluan? Saya pasti akan menulis surat ke perusahaan untuk melaporkan semua perbuatan buruk Anda. Beraninya kamu melawanku. Kurasa kamulah yang berani bertindak seenaknya. Di sebuah kantor cabang kecil ini, ternyata bersembunyi begitu banyak hama. Hari ini saya akan membersihkan kalian satu persatu. Membersihkan saat berada di dunia luar, yang dipentingkan adalah latar belakang dan kemampuan. Dasar sampah tidak berguna, memangnya apa yang bisa kamu pakai untuk menyingkirkan kami? Masih ada waktu 5 menit lagi, orang-orangku akan tiba. Saat itu lihat saja, tak ada satupun dari kalian yang bisa lari. Dan untuk teman-teman yang menjunjung keadilan di sini, saya akan memberikan penghargaan yang layak untuk kalian. Sialan. Kau pikir kau ini siapa? Di seluruh pabrik ini tidak ada yang berani menyentuhku. Kau akan tamat. Patahkan tangan dan kakinya. Lalu buang dia, agar jadi pengemis. Semuanya berhenti. Wakil Direktur Ma, kenapa Anda sendiri yang datang kemari? Saya datang untuk mengumumkan sebuah berita yang sangat bagus. Kabarnya malam ini Direktur Utama akan datang langsung ke lokasi acara malam penganugerahan. Ini bukan hanya untuk keluargaku, tapi juga untuk seluruh kantor cabang Yunhu kita. Ini kesempatan yang luar biasa. Itu benar-benar bagus. Bisa mendapatkan perhatian dari Direktur Utama. Kenaikan jabatanku ke kantor pusat sudah di depan mata. Kedatangan Direktur Utama ini berarti keluargaku kita akan segera meraih kesuksesan besar. Hebat sekali abangmu itu. Gawat, Pak Ma. Gawat, Pak Ma. Ada pengacau di sini. Jika kita tidak menyingkirkannya, dia mungkin akan menjadi parasit bagi kita. Dia akan menyinggung perasaan ketua. Apa? Di malam penghargaan grup Haijing ini, ternyata masih ada yang berani membuat kekacauan? Tentu saja, Tuan. Wakil Direktur Ma, si tua bangka inilah pelakunya. Dia sangat pandai bersilat lidah. Acara yang begitu hikmat ini, dibuat kacau balau olehnya. Dia sama sekali tidak menghargai grup dan juga pimpinan Lee. Dia meremehkan kita semua. Di mana orangnya? Di sebelah sana, Wakil Direktur Ma, Anda harus memberinya pelajaran yang setimpal agar semua orang tahu siapa yang berkuasa. Mawen? Kira-kira bagaimana caramu? Ingin memberiku pelajaran? Pak Ma. Kenapa Anda berlutut di hadapan si tua bangka ini? Diam kamu, dasar bodoh. Apa kamu tahu seberapa besar masalah yang telah kamu perbuat? Pak Ma, apa maksud dari semua ini? Dasar tua bangka, mantra apa yang kamu berikan pada Wakil Direktur Ma? Kenapa saat dia melihatmu, dia malah berlutut? Pak Ma, tidak apa-apa. Saya mengerti maksud Anda, saya akan segera membalaskan dendam ini untuk Anda. Sepertinya, dia memang sosok yang sangat hebat. Ma, aku mengerti. Maksud dari Wakil Direktur Ma adalah, dia meminta kita dalam waktu 5 menit untuk buat perhitungan dengan orang tua ini. Rupanya begitu. Pak Ma, juga terlalu meremehkanku. Menghadapi orang lemah renta ini, 3 menit saja sudah cukup. Aku akan menghitung mundur dalam 3 detik. 3, 2, 1. Hadiah besar telah tiba. Aduh, ini benar-benar dikirimkan. Kalian sudah tanpa ragu membantu Litang dan membela keadilan. Aku menghargai semua itu. Hadiah-hadiah kecil ini, aku harap kalian menyukainya. Tidak perlu. Sudah sepatutnya kami menolong Tang-Tang. Benar, kami tidak bisa menerimanya. Baiklah. Tidak apa-apa, terimalah ini. Ini adalah VIP, seumur hidup untuk pusat rehabilitasi, Kang Rui Internasional, serta tiket perjalanan keliling dunia, agar ibu bisa mendapatkan perawatan medis kelas dunia, dan menikmati masa tua dengan tenang. Kang Rui Internasional, deposit awalnya saja 3 juta dolar. Bagaimana mungkin dia bisa membayar sebanyak itu? Ini adalah pusat pelatihan kelas dunia. Yunmi ini daftar lengkap para pengajarnya. Biarkan adikmu sendiri yang memilihnya. Ada waktu 100 hari untuk masuk ke Universitas Qingda. Seharusnya itu bukan masalah besar. Tentu saja, di sini masih ada 5 juta dolar. Ini kuberikan untukmu. Terima kasih banyak. Lembaga Yunmi, padahal aku sudah menghabiskan ratusan ribu dolar, ingin mengundang pengajar untuk membimbing Kian-Kian, tapi tidak pernah berhasil. Ibu, ada 5 juta dolar di sana. Aku juga mau. Hei, Tidak mungkin.
Ini semua mustahil terjadi. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Dasar berwawasan sempit. Uang ini hanyalah sebagian kecil dari total seluruh kekayaanku. Kekuasaan yang kalian banggakan itu terlihat sangat lucu di mataku. Oh, aku tahu sekarang. Kamu pasti aktor yang disewa oleh Litang, benar kan? Berani sekali dirimu, sampai mencoba mempermainkan kami. Jadi semuanya hanya palsu. Dasar orang tua tidak berguna, beraninya kamu berpura-pura sampai sekarang, aku akan panggil orang untuk memberimu pelajaran keras. Pengawal, kemari. Siapa yang berani maju? Mawen, kantor cabang kecilmu ini benar-benar penuh dengan orang-orang hebat ya. Aku berikan waktu 3 detik saja untukmu. Aku berikan kamu waktu 3 detik untuk segera membersihkan kotoran ini. Masih saja kamu bergaya? Diam. Wang Runfa, sebagai seorang manajer, kamu memukul karyawan dan bertindak sewenang-wenang. Benar-benar perbuatan yang tidak termaafkan. Pak Ma, ini bukan salah saya. Orang-orang ini yang tidak mematuhi aturan perusahaan. Saya melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Aduh. Demi kebaikan? Tidakkah kamu tahu seberapa besar masalah yang kamu timbulkan kali ini? Saya nyatakan, kamu dipecat. Dan juga, masuk daftar hitam selamanya. Sekarang kemasi barang-barangmu, dan pergi dari sini. Dan kalian semua, Gu Qingchuan, acara penghargaan hari ini sepenuhnya dibatalkan, gelar direktur kehormatan dan uang tunai 200 juta dolar. Saya tarik kembali. Kalian keluarga-keluarga Gu, pergi dari Jinghai. Atas dasar apa Anda melakukannya? Atas dasar apa Anda membatalkan bonus kehormatan saya? Atas dasar apa? Itu adalah uang 200 juta dolar. Meskipun Anda adalah direktur grup, atas dasar apa Anda membatalkannya begitu saja? Atas dasar saya adalah pemimpin kedua di cabang kota perusahaan grup Haijing. Aduh, habislah. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Kakak, cepat cari cara. Keluarga kita seharusnya mulai menjalani hidup yang lebih baik. Benar saja, langit sangat adil. Tidak akan membiarkan orang-orang jahat seperti kalian menang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kehormatan ini milikku, kenapa kamu merampas barang milikku? Aku tahu resep ini milikmu. Jadi gelar direktur kehormatan grup Haijing dan bonus 200 juta dolar ini, semuanya adalah milikmu. Paman, boleh saya tanya? Anda siapa? Putraku, aku baru saja mendengar kabar Gu Qingchuan dari cabang Yunhu telah berhasil meracik parfum yang diinginkan oleh pimpinan. Masa depannya sungguh tidak terbatas. Segera siapkan hadiah mewah dan kesana, dapatkan koneksi orang ini. Tenang saja ya, tanpa ayah beritahu pun, aku akan pergi. Anak muda ini adalah tunangan Nona Besar Li. Di masa depan nanti, siapa tahu dia yang akan mengendalikan seluruh grup Haijing ini. Bagus, bagus sekali. Paman, maaf, Anda siapa? Pak Ma, aku tidak terima. Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras demi perusahaan. Atas dasar apa Anda memecatku? Ini sungguh tidak masuk akal. Petugas, seret dia keluar. Pak Ma, Pak Ma. Paman, Paman, aku tahu aku salah. Anda adalah orang yang murah hati. Tolong ampuni keluarga Gu kami. Cukup. Permintaan maafmu tidak ada harganya sama sekali. Grup Haijing cabang Provinsi Jinghai. Xiao Xiong Tuan Muda He datang membawa hadiah mewah untuk memberi selamat kepada Tuan Gu Qingchuan atas kemenangannya. Itu Tuan Muda He. Ayahnya adalah salah satu dari 10 direktur utama terbaik di grup ini. Bahkan Tuan Muda He datang sendiri untuk memberi selamat. Keluarga Gu akan bangkit kembali. Tuan Gu, sudah lama aku mendengar nama besarmu. Atas perintah ayah saya datang secara khusus untuk memberikan selamat. Ini, uang tunai 30 juta dolar, hanya hadiah kecil dari hati. Ibu, kita punya banyak uang untuk dipakai. Banyak sekali uang. Tuan Gu, mulai sekarang, saya He Xiaoxiong, dengan ini menyatakan, Anda adalah tamu kehormatan saya di His Group. Jika ada kesulitan di masa mendatang, silakan hubungi saya keluarga. He pasti akan berjuang keras untuk Anda, dan tidak akan pernah menolaknya. His Group, bukankah itu grup terbesar nomor 1 di Jinghai? Bahkan Tuan Muda He pun bersedia mengabdi padanya. Sepertinya keluarga Gu akan meraih kesuksesan besar. Putraku, dengan keadaanmu saat ini, apa kau sudah menjadi orang yang hebat? Lebih dari sekadar hebat, di seluruh kota Jinghai sekarang, aku bisa melakukan apapun sepuas hatiku. Kakak, kamu sangat membanggakan. Pak Ma, nasib roda kehidupan berputar. Sekarang kamu tidak punya wewenang untuk mencopot jabatanku. Adapun kalian berdua, hari ini akan kubuat perhitungan dengan kalian. Cepat sekali kamu lupa, bagaimana penampilan malangmu tadi? Tuan Muda He, sejujurnya hari ini benar-benar ada 2 orang bodoh yang berani menyinggung saya. Siapa yang berani berbuat lancang begitu? Orang itu adalah dia. Paman, His Group bukan orang yang mudah dihadapi. Terutama Tuan Muda He, dia biasanya selalu bersikap sewenang-wenang. Anda sebaiknya segera pergi. Tenang saja, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menakutiku. Orang tua, berani sekali kamu ya. Acara penghargaan ini khusus diadakan untuk Tuan Muda Gu. Parfum yang dia buat sangat dikagumi oleh ketua. Siapa tahu, suatu saat nanti dia pasti dipindahkan ke kantor pusat grup. Dan yang paling penting, Tuan Muda Gu, kemungkinan besar adalah calon suami dari Nona Besar Li Yue.
Kamu menyinggungnya, tahu tidak apa konsekuensinya. Calon suami? Jika Nona besar menikah, kenapa sang ketua malah tidak tahu? Apa urusannya denganmu? Pokoknya, menyinggung Tuan Mudagu, berarti menyinggungku juga. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Persetan, aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang, segera minta maaf pada Tuan Mudagu sambil berlutut, termasuk wanita di sampingmu ini. Tuan Mudahe, omong-omong soal wanita ini, dia bahkan lebih menjijikan lagi. Dia berani mengatakan bahwa resep itu adalah racikannya sendiri. Gu Qingchuan, apa kamu masih punya nurani? Bagaimana bisa ada orang yang sangat tidak tahu malu sepertimu di dunia ini? Wanita sampah, tutup mulutmu. Memaki Tuan Mudagu berarti memakiku juga. Sekarang patuhlah dan berlututlah pada Tuan Mudagu untuk minta maaf. Maafkan saya, Paman. Saya telah melibatkan Anda dalam masalah ini. Benar-benar minta maaf? Tidak apa-apa, ada aku di sini. Mereka akan menanggung semua perbuatannya. Tua bangka, kalian berdua benar-benar mengharukannya? Apa kamu sudah jatuh cinta padanya? Bukan begitu, Litang. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ternyata dia suka gadis muda. Sungguh menjijikkan. Litang hanya punya kemampuan segini. Wanita sampah. Diam. Kalian sangat kotor dan licik. Gadis ini memang punya wajah yang sangat cantik. Jika ingin kumaafkan, bukanlah hal yang mustahil. Asalkan kamu menemaniku selama beberapa hari dan buat aku senang, maka aku akan memaafkan kalian sekali saja. Bagaimana? Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan menghabisimu sampai ke akarnya. Wanita manapun yang aku inginkan, pasti akan kudapatkan. Kamu He Xiaoxiong kan? Ayahmu adalah He Zhengang. 3 menit lagi dia akan sampai di sini, dan kamu akan tahu bagaimana rasanya dihukum. Tua bangka, apa kamu tahu siapa ayahku? Dia adalah orang nomor 1 di kantor cabang grup Haijing. Apa kamu pikir dia akan datang begitu saja hanya karena kamu memanggilnya? Benar sekali, dalam waktu 3 menit, dia pasti akan tiba di sini. Aku lihat di antara semua orang di sini, mulutmu lah yang paling keras. Baiklah, akan kuberi kamu satu kesempatan. 3 menit, jika dalam 3 menit ayahku tidak datang, aku akan hancurkan gigimu dan buat perhitungan dengan tanganmu itu. Kurang ajar kamu He Xiaoxiong. Apa kamu mau membuat ayahmu celaka? He Xiaoxiong, lancang sekali kamu. Apa kamu mau membuat ayahmu tamat? Kamu itu cuma wakil direktur perusahaan. Apa kamu pikir kamu pantas bicara padaku? Kenapa? Kamu mau menjadi pembela orang tua ini? He Xiaoxiong, ini adalah kesalahanmu sendiri. Jika kamu menyinggung perasaannya, kelompok keluarga He kalian akan hancur. Di seluruh kota Jinghai, aku dan keluarga He yang memegang kendali penuh. Siapa yang berani membuat keluarga He-ku dalam masalah? Pak Tua, aku berikan satu kesempatan terakhir, segera berlutut dan minta maaf. Kamu, benar-benar kamu ini, sungguh terlalu dimanjakan oleh ayahmu. Jika tidak percaya, hubungi ayahmu sekarang, tanyakan siapa beliau sebenarnya. Baiklah Pak Tua, trik apa yang kamu gunakan, sampai membuat Pak Ma bersikap seperti ini? Lagi pula, mana pantas kamu menelepon ayahku? Biar ku beritahu ya, di seluruh kota Jinghai, aku dan keluarga He adalah penguasanya. Tuan Muda He memang hebat, sampai membuat orang nomor 2 di grup ini tidak berani melawan sedikit pun, benar-benar sangat berwibawa. Itu bukan apa-apa. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyinggungmu, beritahu saja aku. Aku akan membuat mereka menanggung akibat yang berat. Dengar tidak, Litang? Sekarang keluarga Gu kami sudah didukung oleh keluarga He. Cepat berlutut dan minta maaf kepada kami. Hanya keluarga He saja, mereka itu hanya punya sedikit nama besar di kota Jinghai, lancang sekali kalian. Beraninya meremehkan keluarga He-ku. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Tuan Muda He, dia berani sekali menantangmu. Apa masalahnya? Patahkan saja kakinya, lalu buang dia keluar. He Xiaoxiong, coba saja jika kamu berani bertindak lancang lagi. Gadis ini, parasnya lumayan juga. Kamu berani? He Zhengang, dia benar-benar memberiku kejutan besar. Bagaimana caranya mendidikmu? Kamu pikir kamu pantas menyebut nama ayahku langsung? Biar ku beritahu kamu. 2 gadis di sisimu ini, aku menginginkan mereka berdua. Hari ini, aku akan membawa mereka pergi. Lancang, dasar orang yang tidak sayang nyawa. Tunggu sampai ayahmu datang. Dia pasti akan memberi pelajaran keras pada mulutmu itu. Aku sudah bersikap baik padamu, bukan? Ini adalah keberuntunganmu, karena aku menyukaimu. Tuan Muda He. Kamu berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Aku mewakili ayahmu, untuk mendidik anak tidak tahu untung sepertimu. Justru ayahku, yang menyuruhku ke sini, untuk menjadi pendukung bagi Tuan Muda Gu. He, ayahmu yang memintanya? Tuan Muda He, aku belum pernah bertemu dengan ayahanda. Tidak apa-apa, nanti mampirlah ke rumahku, sebagai tamu.
Ayahku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Tuan Muda He, saya belum pernah bertemu dengan ayahmu. Tidak masalah. Nanti datanglah ke rumahku. Ayahku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Kakak, kamu benar-benar kebanggaanku. Tua bangka, apa kamu dengar? Sekarang Tuan Besar keluarga He sangat menghargaiku. Bagaimana bisa kamu melawanku? Sekarang cepatlah. Berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Paman, sebaiknya aku minta maaf saja. Hari ini, kalianlah yang seharusnya berlutut sambil menangis. Lalu kamu, apa yang telah kamu lakukan telah melibatkan ayahmu sendiri. Begitu dia sampai, aku akan memberi hukuman kepada semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Ketua, orang dari kantor pusat segera tiba. Suruh mereka cepat sedikit. Masih saja terus bersandiwara. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Segera berlutut dan minta maaf. Jika tidak, aku akan membuat kedua wanita ini menanggung rasa malu di depan umum dan dipermainkan oleh semua orang. Ayo, nyalakan siaran langsungnya untukku. Aku ingin menyiarkan ini secara langsung. Sekarang juga... Nyalakan siaran langsung. Ku dengar, ada seseorang yang berani tidak sopan pada ketua. Sungguh lancang sekali. Aku baru saja mendapat kabar pasti bahwa putri kandung ketua sudah ditemukan dan dia ada di dalam grup perusahaan. Ini berita bagus. Kalau begitu mari kita cepat ke sana. Tunggu sebentar. Kedua menteri lainnya sedang bersiap. Baiklah. Nyalakan siaran langsungnya. Serang dia. Ayo kemari. Orang tua sialan, ternyata kamu cukup jago berkelahi ya. Hentikan perlawananmu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mempermalukannya di depan umum. Tolong jangan melawan. Jangan memukulinya. Tolong jangan memukulinya. Jangan memukul. Berhenti. Orang-orang dari kantor pusat akan segera sampai. Masih ada waktu bagi kalian untuk berhenti sekarang. Grup Haijing Provinsi Jinghai, Presiden Cabang Hezengang telah tiba. Apa? Pak He benar-benar datang? Bagaimana mungkin? Tua bangka itu benar-benar mengundang Pak He ke sini. Ayah benar-benar datang. Ayah memintaku berteman baik dengan Tuan Muda Gu, dan aku sudah membereskannya. Jika aku yang mengurusnya, apa ayah masih belum tenang? Bagus. Tuan Muda Gu benar-benar pemuda yang luar biasa. Pantas saja Nona Besar Li jatuh cinta pada pandangan pertama. Tentu saja, itu karena putraku sangat kompeten. Kakak, kamu adalah kebanggaanku. Oh iya, aku baru saja mendengar kabar bahwa putri kandung pimpinan sudah ditemukan. Dia ada di sini. Hari ini benar-benar ada dua kabar gembira. Bukankah pimpinan hanya memiliki satu putri, yaitu Li Yue? Dia sedang berada di rumah sakit. Apa? Nona muda di rumah sakit? Siapa yang melakukannya? Oh, tadi ada tua bangka yang membuat keributan. Tapi, tenang saja, Tuan Muda He sudah membereskannya. Sebenarnya, pimpinan memang memiliki seorang putri yang sudah lama terpisah. Parfum Falling Whale ini dibuat berdasarkan aroma yang dia sukai saat dia masih kecil. Parfum? Mungkinkah itu Litang? Tidak. Tidak mungkin. Selain itu, sekretaris pimpinan baru saja menelepon. Seseorang telah menyinggungnya. Orangnya ada di sini. Apa kalian melihatnya? Putraku, direktur utama pasti datang ke sini karena dirimu. Awalnya aku takut kamu dan Nona muda berasal dari latar belakang yang jauh berbeda, tapi tak disangka, direktur utama sangat menghargaimu, keluarga-keluarga Gu kita akan segera menjadi orang sukses. Pemuda yang sangat hebat. Ngomong-ngomong, orang yang membuat keributan itu sudah kamu beri pelajaran, jangan biarkan dia mengotori mata direktur utama. Pak, sudah aku bereskan sedari tadi. Dia ada di sana. Sudah aku buat tak berdaya. Dir. Pak, Anda kenapa? Pak He, putramu ini benar-benar hebat. Aku sudah baik-baik mengingatkannya, tapi dia malah memukulku. Keluarga He kalian akan tamat. Berani-beraninya bicara omong kosong. Memangnya kamu siapa? Luka di tubuhnya itu, apa kamu yang melakukannya? Pak tua itu terus melindungi wanita itu. Mereka sudah menyinggung Tuan Muda Gu. Aku sudah melakukan segalanya sesuai instruksi Anda.
Hi Zengang, putramu benar-benar sangat hebat ya. Dasar bodoh, kamu sudah membuat masalah besar. Pa, aku salah apa? Mungkinkah? Jangan-jangan ini. 3 orang menteri tiba. Ya ampun. Ini adalah grup Haijing, Kepala Departemen Personalia, Administrasi, dan Menteri Keuangan. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia bisnis Daxia. Sosok yang berada di puncak. Bisa menjalin hubungan dengan salah satu saja, maka kita akan mendapat keberuntungan besar dan status kita naik drastis. Kakak, tokoh-tokoh besar ini pasti datang ke sini untuk menemuimu. Kamu benar-benar membuat keluarga kita bangga. Selamat datang Bapak-Bapak Menteri, atas kehadirannya yang terhormat, saya adalah... Hanya. Ketua. Apa? Dia ternyata adalah ketua? Tamatlah sudah. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Paman, kamu ternyata adalah ketua? Sekarang, biar aku yang menangani ini. Saatnya untuk membuat perhitungan. Hei Zengang, kamu benar-benar mendidik putra dengan baik. Dia memukulku di depan umum, dan berani mengejekku. Hizengang, berani sekali kamu. Beraninya membiarkan putramu menyerang ketua dewan? Apakah kamu sudah bosan hidup? Ayah, aku tidak tahu bahwa dia adalah ketua dewan. Aku. Anak durhaka, berkali-kali aku memperingatkanmu, tapi kamu tidak mau dengar. Malah semakin menjadi-jadi, apa kamu ingin membuatku mati serangan jantung? Ayah, kenapa? Ayah. Tuan Ketua, saya benar-benar tidak mengenali orang hebat. Saya mohon maafkan saya kali ini. Saya akan pergi sekarang. Saya tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Anda, dan tidak akan mengganggu pandangan Anda lagi. Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan maaf dariku. Aku umumkan, mulai hari ini, keluarga He dari Jinghai sepenuhnya dihapuskan. Seluruh aset di bawah naungannya disita seluruhnya. Enyahlah. Aku tidak terima. Ketua, ini bukan sepenuhnya salahku. Semua ini salah mereka. Gu Qingchuan, dasar kamu brengsek. Bukankah kamu tunangannya Li Yue nona muda? Bagaimana mungkin kamu tidak kenal ketua? Kamu sudah menghancurkanku. Kamu. Putraku, kamu berani memukul putraku? Aku akan buat perhitungan denganmu. Kamu sih? Dasar kamu, sampah kejam, beraninya kamu memukul putraku. Ayo bangun. Aku. Kenapa masih melamun? Cepat bawa orang ini keluar. Ketua, mohon ampuni saya. Ketua. Ketua, saya bersalah, saya mohon maafkanlah saya. Benar juga, aku punya pertunangan dengan Li Yue. Anda adalah ayah mertua saya. Tolong lihatlah wajah Li Yue. Berikanlah saya satu kesempatan lagi. Benar, kami tidak mau maharnya lagi. Mohon ampuni kami, mohon bermurah hatilah. Tidak mau, sudah tidak mau, tidak usah saja. Li Tang, bantu aku bicara padanya. Tolong selamatkan aku. Benar, Litang. Bukankah kamu menyukai kakakku? Tolong selamatkan dia ya. Sekarang baru tahu cara minta ampun. Tadi apa yang kamu lakukan padaku? Orang seperti ini tidak layak kamu maafkan. Atas dasar apa? Dia hanyalah seorang peneliti biasa. Aku. Atas dasar apa Anda begitu melindunginya? Aku ini tunangannya Li Yue. Lancang. Bahkan jika Nona Besar Li Yue sendiri ada di sini, dia tidak akan berani pada direktur utama bersikap tidak sopan seperti ini. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Atas dasar apa? Atas dasar, dia adalah anakku yang sudah lama hilang, putri kandungku sendiri. Apa? Bukankah dia sebatang kara dan yatim piatu? Bagaimana bisa dia menjadi putri direktur utama? Kalau begitu, jika Litang adalah putri kandungnya, berarti dia adalah nona muda.
dan keluarga Gu kita sudah melewatkan kesempatan yang begitu besar. Nak, apa kamu punya ini? Nak, ayah, akhirnya menemukanmu. Ayah, Ayah, maafkan aku. Aku harus pergi. Aku pun ingin selalu bersama ayah, tapi aku tidak bisa membiarkan melihat penyakit ayah semakin parah. Kakek sudah berjanji padaku, selama aku pergi, dia akan mengobatimu. Ayah harus cepat sembuh. Tang-Tang selalu mencintaimu. Maafkan ayah. Ayah datang terlambat. Membuatmu menderita selama bertahun-tahun penuh ketidakadilan. Selamat kepada ketua. Nona muda, tolong jangan salahkan ketua. Selama bertahun-tahun ini, dia terus mencarimu. Benar sekali. Ketua, ayah dan putri akhirnya bersatu. Ini adalah berita yang sangat membahagiakan. Sedangkan untuk kalian, beraninya kalian menghina putriku seperti itu. Mulai hari ini, kalian angkat kaki dari Jinghai. Semua yang berhubungan dengan grup Haijing dan kerjasamanya tidak akan diterima sama sekali. Dan kau, beberapa pukulan tadi, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Beri dia pelajaran sekarang. Tidak, jangan lakukan itu. Gu Qingchuan. Dulu aku sudah buta karenamu. Mulai sekarang, orang rendahan sepertimu, menjauhlah dariku. Hentikan. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Yue, akhirnya kamu datang juga. Kalau tidak segera datang, aku bisa dihukum sampai mati di sini. Benar, Yue. Lihatlah, hari ini adalah pesta pertunanganmu. Begitu banyak orang yang datang. Mereka semua membuat kekacauan di sini. Itu jelas sekali tidak menghargaimu. Tenang saja, serahkan padaku. Berani sekali mereka, beraninya menyentuh orangku. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ayah membawa orang untuk membuat keributan di sini? Apa yang terjadi? Kamu benar-benar menarik pelatuk? Lukaku masih terasa sakit sampai sekarang. Yue, ayah sudah bertindak gegabah. Berani sekali kamu. Berani-beraninya memukul laki-lakiku. Beraninya kamu. Berani-beraninya menyentuh laki-lakiku. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Formula Jingluo itu, dari awal sampai akhir, adalah hasil racikanku sendiri. Lelucon macam apa ini? Apa telingamu sudah tuli? Atau kamu tidak mengerti bahasa manusia? Formula ini, aku buat bersama dengan King Chuan. Apa hubungannya denganmu? Ayah, lihatlah si anak liar yang tak punya. Orang tua ini, dia benar-benar tidak punya sopan santun. Dia hanya bisa melakukan perbuatan yang memalukan dan berani mencuri hasil kerja keras orang lain. Berani sekali kamu tidak tahu malu begitu. Jelas-jelas kamulah yang merebut hasil jerih payahku. Kamu masih berani melawan? Apa kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya? Lancang sekali. Kamu terus menyebutnya anak liar? Memangnya, bagaimana aku mendidikmu sejak kecil? Mana sopan santunmu? Ayah. Ayah memarahiku demi dia? Atas dasar apa? Jelas-jelas dia yang lebih dulu menyinggungku. Kamu yakin formula Jingluo itu benar-benar buatanmu? Tentu saja aku, bukannya dia. Bukannya dia? Memangnya dia mengerti soal parfum? Apa dia pernah sekalipun berada di laboratorium parfum? Seorang kampungan dari desa masih berani berada di sini untuk membual seenaknya. Pengawal, seret si pengacau ini dan usir dia keluar. Pengawal, bawa pengacau bodoh ini keluar dari sini. Apa kalian semua tuli? Aku bilang, seret wanita sampah ini keluar. Coba katakan itu sekali lagi. Ayah, Anda. Ada apa hari ini?
Kenapa ayah memperlakukanku seperti ini? Nona muda, dia adalah orang yang direktur cari selama lebih dari 20 tahun, putri kandungnya. Sedangkan Anda, berdasarkan aturan keluarga Lee, Anda harus memanggilnya Nona muda. Ah, apa? Ayah? Dia adalah putri kandung ayah, kakakku. Benar sekali. Mulai hari ini, dia adalah nona muda dari grup Lee. Dan kau? Atas perkataan dan perbuatan kurang ajarmu barusan, segera minta maaf. Ayah pasti sudah bingung. Orang seperti dia, dengan penampilan miskin seperti ini, bagaimana mungkin dia menjadi putri kandung ayah? Pasti ada kesalahan. Putri kandungku sendiri, masak aku tidak mengenalinya? Lihatlah dengan jelas. Ini adalah laporan tes DNA. Lihatlah baik-baik. Laporan tes DNA-nya pun sudah ada. Ternyata ini sungguhan. Sial. Ternyata dia benar-benar kembali. Berarti setelah ini harta keluarga Lee, serta kasih sayang papa, bukankah harus dibagi? Setengah untuknya. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkannya. Aku tidak setuju. Pa, putri Anda seharusnya hanya aku saja. Sejak aku kecil, papa yang selalu menemaniku, aku tidak akan sudi berbagi kasih sayang ayah dengan orang lain. Adik, aku tidak punya niat untuk merebut papa darimu. Aku hanya menginginkan sebuah rumah. Memangnya ada tempat bagimu untuk bicara di sini? Kamu tidak layak. Lancang sekali. Aku ini sudah terlalu memanjakanmu sejak kecil, sehingga membuatmu tumbuh menjadi orang yang suka merundung orang lemah dan sangat angkuh. Sekarang, segera minta maaf pada kakak. Jika tidak, kamu akan dimasukkan ke sel isolasi dan dikurung, sampai kamu sadar, baru boleh keluar dari sana. Maafkan aku. Sekarang, ini giliran kita. Litang, kamu sudah menghancurkan hari saat King Chuan melamarku. Kamu juga seharusnya meminta maaf pada kami. Ayah, hari ini adalah hari King Chuan melamarku, sekaligus hari grup memberikan gelar direktur kehormatan padanya dalam acara penting ini. Kedua berita bahagia ini telah dia hancurkan berantakan. Bukankah dia seharusnya minta maaf pada kami? Benar sekali, Tuan Pimpinan. Saat ini seluruh anggota perusahaan sedang memujiku. Jika Anda menghukum saya sekarang, saya rasa akan sulit diterima oleh publik dan akan menimbulkan kekacauan bagi para karyawan. Li Yue, tahukah kamu apa yang dilakukan calon menantu pilihanmu ini? Padaku, apa yang dia perbuat? Dia mempermalukanku di depan umum, bahkan tega menghina kakakmu di hadapan orang banyak. Apa menurutmu orang seperti itu? Akan aku izinkan memasuki pintu besar keluarga Li? Ayah, tapi itu juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia. Dia tidak mengetahui identitas Anda. Jika dari awal dia tahu bahwa Anda adalah pimpinan dari grup Lee, mana mungkin dia berani kasar kepada Anda? Benar, Tuan Pimpinan. Andai saya tahu bahwa Anda adalah ayah dari Yue Yue, saya pasti akan memuja Anda seperti dewa. Mana berani saya bersikap begini kepada Anda? Juga tak akan berani kepada Anda, sedikit pun tidak sopan. Tang-tang, astaga. Ini semua hanyalah sedikit kesalahpahaman saja. Mohon kemurahan hati Anda sebagai orang hebat untuk memaafkan kami. Sudahlah, jangan diperpanjang. Baik. Baik sekali. Keluarga-keluarga Gu ini benar-benar tidak tahu malu. Muka kalian sangat tebal seperti tembok benteng. Sampai saat ini, kalian bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk menyesal. Sepertinya saya benar-benar terlalu baik kepada kalian. Pengawal, bawa mereka semua keluar dari sini. Jangan mendekat. Papa, apa yang sebenarnya Papa lakukan? Li Yue, jika kamu bersikeras bersama Gu King Chuan, maka sejak saat ini, aku, Li Jing, tidak lagi menganggapmu sebagai putriku. Papa ingin demi Litang memutus hubungan denganku? Papa, bukankah ini keterlaluan? Li Yue, kamu tidak melihat kejadian sebenarnya secara keseluruhan, tapi kamu hanya bisa memihaknya. Pria ini memiliki perilaku yang buruk, dia bukanlah pasangan yang baik untukmu. Dengarkan Papa, nanti Papa akan mengenalkanmu pria baik dari keluarga yang setara. Tidak. Aku hanya mau King Chuan. Papa memberimu satu kesempatan memilih yang terakhir.
Aku hitung sampai 3. Jika kamu belum juga kemari, maka aku, Li Jing, denganmu, Li Yue, akan memutuskan hubungan kita. Kamu, Li Yue, sejak saat ini dengan grup Li sudah tidak ada hubungan lagi, dan juga bukan merupakan nona muda dari aku, keluarga Li. 3, 2, Pimpinan selalu memegang teguh kata-katanya. 1. Kali ini sepertinya tidak ada ruang untuk bernegosiasi lagi. Li Yue, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar mencintaimu. Tidak mungkin. Papa hanya sedang emosi. Dia sangat menyayangiku sejak kecil. Dia pasti tidak akan benar-benar membuangku. Inilah pilihanmu. Li Yue, mulai sekarang, kita putuskan segala hubungan ayah dan anak. Sekretaris Bai, segera buat pernyataan resmi. Li Yue dan grup Li memutuskan semua hubungan. Semua pihak internal grup, maupun rekan kerjasama, segera putuskan kontrak mereka. Semua jabatan dan tugas, serta wewenang, atas nama Li Yue, terhitung hari ini, seluruhnya diserahkan kepada nona muda Litang. Pimpinan, bukankah hukuman ini terlalu berat? Benar, pimpinan. Bagaimanapun, Li Yue telah memberikan kontribusi besar bagi grup. Sudahlah, jangan katakan apa-apa lagi. Sekretaris Bai, lakukan sesuai instruksiku. Ayah, apa ayah benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku dan mengusirku dari grup? Li Yue, jalan ini adalah pilihanmu sendiri, tidak ada yang memaksamu. Ayah, bukankah ini keterlaluan? Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Sekretaris Bai, kembalilah ke kantor dan tulis surat pertanggungjawaban. Baik, Tuan. Li Yue, aku harap kamu tidak akan menyesal nantinya. Tamatlah. Bahkan Yue Yue pun tidak bisa menolongku. Selesai sudah. Habislah kita. Selesai sudah. Demi putri kandungnya, ketua rela membuang putri angkat kesayangannya. Sepertinya akan ada perubahan besar di perusahaan ini. Aku tidak setuju. Kakek juga pasti tidak akan setuju. Meskipun kakekmu datang, itu tidak akan mengubah apapun. Begitukah? Benarkah? Bukankah itu, Tuan Tuali, Ketua Asosiasi Parfum Nasional? Benar, dia itu tokoh terpenting di seluruh dunia parfum. Huaxia, satu perkataannya saja bisa menentukan hidup atau matinya suatu merek. Kakek, Anda akhirnya datang. Ayah ingin memutuskan hubungan denganku, bahkan ingin mengusirku dari grup. Tenang saja. Selama ada kakek, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Li Yue adalah talenta luar biasa yang sangat penting bagi perusahaan ini. Jika kamu mengusirnya, lalu pekerjaan dan proyek Wellfall miliknya, siapa yang akan bertanggung jawab? Dia bisa. Proyek Wellfall itu dibuat oleh tangannya sendiri. Anak ini. Ayah, dia adalah Litang, putriku bersama Wenxiu. Aku sudah menemukannya. Omong kosong. Sudah 10 tahun lebih, kau masih saja terobsesi dengan anak dari wanita itu. Ramuan apa yang sudah wanita itu berikan untuk memikatmu? Sekarang aku umumkan bahwa pewaris tunggal keluarga Li hanyalah Li Yue. Anak yang tiba-tiba muncul ini, keluarga Li tidak akan pernah mengakuinya. Litang, kau dengar itu? Sekalipun ayah mengakuimu, memangnya kenapa? Kasih sayang selama belasan tahun ini, sama sekali tidak bisa kau tandingi. Kakek, hari ini adalah saat King Chuan melamarku. Anda datang di waktu yang tepat. Anda harus membantu kami menjadi saksi pernikahan kami. Baik. Tuan Tuali, sudah lama saya mengagumi nama besar Anda. Bisa bertemu hari ini, benar-benar suatu kehormatan yang luar biasa. Selera Yue Yue sungguh sangat bagus. Benar-benar, pemuda yang sangat berbakat. Pernikahan kalian, kakek izinkan. Dengan dukungan Tuan Besar, maka kita sepertinya tidak perlu lagi takut pada direktur itu, kan? Benar sekali. Tuan Tuali adalah ayahnya sang presdir, seorang ayah mengatur anaknya sendiri, adalah hal yang sangat wajar. Aku tidak setuju. Li Jing, apa kata-kataku sekarang sudah tidak berlaku lagi? Ayah, jangan lupa, sekarang aku adalah pemimpin grup ini. Ayah sudah mengundurkan diri dari kursi pimpinan. Li Jing, Anda benar-benar bersikeras ingin melawan saya. Ayah masih belum mengerti situasinya. Gu King Chuan ini hanya penuh dengan kebohongan. Lalu bagaimana dengan Li Yue? Dia lagi-loi membantunya tanpa memeriksa fakta dengan benar.
Parfum Jingluo ini, apakah benar-benar dibuat langsung oleh tangan Litang? Mustahil. Jingluo, saya sudah pernah mencicipi dan menilainya sendiri. Aroma awalnya diekstraksi dalam suhu dingin di bawah minus 5 derajat. Sedangkan aroma akhirnya adalah perpaduan bunga krisan putih dan iris, yang membentuk wangi yang berkesinambungan. Sedikit saja meleset, hasilnya akan sangat jauh berbeda. Proses serumit itu tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa pengalaman bertahun-tahun. Bersentuhan dengan bahan rempah-rempah kelas atas. Itu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Di antara semua orang di sini, hanya Yue kita yang memiliki kualifikasi itu. Benar sekali, kakek. Bahan baku Jingluo. Semuanya adalah milik King Chuan. Ia harus berusaha sangat keras untuk mendapatkannya. Mengenai seluruh perbandingan rempah-rempah dan proses pengembangannya, sayalah yang menangani semuanya sendirian. Seorang asisten kecil sepertinya, mana mungkin bisa menandingiku. Tentu saja, Tuan Tuali, resep ini dibuat oleh saya dan Yue setelah terjaga semalaman. Saat ini kerja keras kami dirampas oleh sampah ini. Anda harus membantu menegakkan keadilan bagi kami. Baiklah. Ayah, perkataan saja tidak ada gunanya. Untuk menentukan siapa sebenarnya yang membuat Jingluo ini, lebih baik kita lakukan kompetisi saja. Siapapun yang berhasil meraciknya, berarti dialah orangnya. Ayo kita buktikan. Ketua, silakan Anda mencicipi aroma parfum ini. Sepertinya ini adalah aroma yang selama ini Anda cari. Kejelasan lapisannya, ketahanan aromanya. Orang yang mengekstraksi parfum ini, benar-benar sosok jenius yang sangat langka muncul dalam 100 tahun terakhir. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ini adalah karya peserta yang diajukan oleh grup Haijing cabang Yunhu. Bagaimana bisa sebuah kantor cabang kecil menghasilkan karya sehebat dan seluar biasa ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Saat ini Aliansi Parfum 7 Negara sedang mencari ratu parfum yang asli. Jika kita lebih dulu menemukan peracik parfum ini, hal ini pasti akan membantu Anda memperkuat posisi sebagai Dewan Direksi pertama Aliansi. Siapkan pesawat pribadi. Segera berangkat menuju kota Yunhu. Baik, Nyonya. Pertandingan kali ini dipimpin oleh mantan pimpinan grup, Tuan Besar Li, serta pimpinan grup saat ini, Tuan Ketua Li Jing. Ketua dari Aliansi Parfum 7 Negara telah tiba. Li Jing? Ternyata dia? Ketua, Anda tidak apa-apa? Ketua Wen, sebuah kehormatan atas kedatangan Anda. Tempat tinggal saya benar-benar terasa megah karenanya. Anda adalah anggota Dewan terhormat dari Aliansi 7 Negara. Bagaimana mungkin Anda mau repot-repot mengunjungi tempat kecil kami ini? Kami datang ke sini demi Wellfall. Tolong beritahu saya siapakah pencipta dari parfum ini? Itu saya. Ketua, parfum ini adalah racikan saya sendiri. Ketua, kenyataannya tidaklah demikian. Anda datang tepat pada waktunya. Kami sedang mengadakan sebuah pertandingan untuk menentukan siapa pencipta asli dari parfum ini. Bolehkah saya mengundang Anda untuk menjadi juri ketiga di pertandingan kami ini? Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Jika saya mendapatkan apresiasi dari ketua, bagi keluarga-keluarga Li kita, ini adalah hal yang sangat membanggakan keluarga. Jika itu bukan milikmu, jangan pernah dipaksakan, karena dipaksa pun tidak akan berguna. Pertandingan akan segera dimulai. Kalian berdua, silakan masuk. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jingluo sama sekali bukan hasil racikan Yue. Kalau dia kalah, perusahaan keluarga Gu kita akan hancur total. Untungnya aku sudah bersiap. Formula parfum dan proses pembuatan yang dikirim ke kantor pusat sudah aku hafal di luar kepala.
Apa maksudmu dengan semua ini? Kenapa? Memangnya ada aturan lomba yang melarang untuk merebutnya? Kamu harus menghindari prasangka buruk. Litang, lebih baik kamu mengundurkan diri saja dari perlombaan. Sejak kecil, aku sudah mendapatkan bimbingan dari guru ternama, rempah tingkat tinggi, apa yang belum pernah kulihat. Kamu yang hanya seorang asisten kecil, mana mungkin bisa menang melawanku. Keberuntungan sesaat tidak akan bisa menolongmu selamanya. Ayah benar, apa yang milikmu tidak akan bisa direbut orang lain, tapi yang bukan milikmu, kamu tidak bisa memaksakannya. Ada apa dengan ketua hari ini? Kenapa dia begitu memperhatikan gadis itu? Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa dia membuatku merasa sangat akrab? Aneh, ketua Wen ini. Aku merasa kita pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana mungkin? Gerakannya, kenapa bisa begitu lancar? Dia seolah-olah sangat mengenal rempah-rempah ini. Litang, kalau tidak tahu, jangan sok tahu jika kamu mencampurnya sembarangan. Pada akhirnya, yang dihasilkan hanya akan menjadi aroma aneh yang menjijikkan. Tidak perlu repot-repot mengkhawatirkanku. Langkah ekstraksi yang kamu lakukan tadi salah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan kesalahan? Tunggu dulu. Kenapa aku mencium aroma yang tidak seharusnya ada? Dia benar. Langkahku yang tadi benar-benar salah. Apa mungkin ia berhasil meraciknya, bukan karena keberuntungan, melainkan karena ia benar-benar memiliki kemampuan meracik parfum yang sangat luar biasa? Yue, kamu kenapa? Ini, waktunya sudah hampir habis. Lekaslah bergegas. Benar sekali. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah darinya. Aku harus membuktikan kepada ayah dan kakek bahwa akulah yang terbaik. Apakah ia benar-benar tahu seluruh proses peracikan yang kulakukan? Mungkinkah ini karena proposal perencanaan itu? Jika terus bersaing seperti ini, semua ini tidak ada gunanya. Aku sudah selesai meraciknya. Aku juga sudah selesai. Benar, aroma ini tepat sekali. Begitu mendalam, kuat, memiliki nuansa lautan, serta keanggunan bunga. Yue, kamu memang tidak mengecewakan kakek. Kakek, sudah pernah kubilang, Whalefall adalah hasil kerja kerasku. Siapapun yang mencoba mengaku-ngakunya, hanyalah berkhayal belaka. Bagus. Benar? Aroma ini sama dengan aroma Jingluo. Ayah, parfum Tang-Tang belum sempat tercium, tunggulah sebentar lagi. Cih. Struktur aromanya sempurna, transisinya terasa alami, dan sangat kaya akan aroma. Cabang Yunhu ternyata menyimpan bakat-bakat luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Ketua. Ketua, ini adalah hasil karyaku. Masih sempat jika kamu mau menyerah sekarang. Jika nanti yang muncul adalah bau yang aneh dan menyengat. Awas saja, kamu akan langsung diusir oleh satpam.
Omong kosong. Ini sama sekali bukan aroma Jingluo. Litang, setelah sampai pada titik ini, apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu hanyalah seorang penipu yang mencuri resep orang lain. Penipu. 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 Orang yang penuh dengan kebohongan seperti ini, bagaimana mungkin layak bekerja di perusahaan kita? Tepat sekali, siapapun tidak akan berani menjadi rekan kerjanya, benar-benar mengerikan. Pengawal, segera bawa keluar gadis muda yang tidak tahu diri ini. Usir dia sekarang juga. Berhenti. Kita lihat saja siapa yang berani menyentuhnya. Ketua, apa maksud Anda dengan semua ini? Ketua Lee, sebagai ketua asosiasi parfum, Anda malah bertindak berdasarkan perasaan saja. Aroma ini memang bukan Wellfall, tapi tingkatannya jauh lebih kompleks dan kaya. Tingkat kesulitan peracikannya jauh melampaui Wellfall. Tang, apakah kamu menambahkan lebih banyak bunga, daisy putih di dalamnya? Ayah, ibu yang mengajariku meracik Wellfall. Aku memang selalu mengikuti resep aslinya. Tapi ibu pernah bilang, kalau ayah suka bunga daisy putih, dia diam-diam mengubah takarannya. Begitu juga denganku. Anak baik. Kamu benar-benar putri kebanggaan ayah. Jika dirasakan dengan saksama, ini memang memiliki ciri khas tersendiri. Ketua. Ayah? Berarti di babak kompetisi ini, bukankah Tang yang menang? Aku tidak setuju. Aturannya sudah jelas, yaitu untuk menduplikasi Wellfall dengan sempurna. Sebagus apapun karyanya, dia tetap melanggar aturan. Benar sekali, Ketua. Peraturan perusahaan tertulis dengan sangat jelas. Jika Anda melakukan ini, sepertinya orang-orang tidak akan menerimanya. Baiklah, kalau begitu untuk babak ini, biarlah Nona Liu yang menang. Bagus sekali, Yue. Kita menang. Tentu saja, posisi direktur kehormatan dan bonus $200 juta, semuanya milikmu sekarang. Tang, terlepas dari menang atau kalah, kamu adalah putri ayah yang paling berharga. Kedatangan saya ke sini adalah untuk memilih Ratu Parfum. Kemampuan Nona Liu sudah terbukti dan diakui semua orang. Nona Litang juga benar-benar memberikan kejutan. Sekarang, saya mengusulkan sebuah duel yang adil. Pemenangnya akan dinobatkan sebagai Ratu Parfum. Dewan dari 7 negara, semua akan tunduk pada perintahnya. Maksud dari Ibu Ketua Dewan adalah memilih salah satu di antara kedua wanita ini untuk menjadi Ratu Parfum. Saya tidak tahu apakah kalian berdua bersedia untuk berpartisipasi. Ratu Parfum itu adalah orang yang memegang kendali penuh atas industri ini, sebuah status dan kehormatan tertinggi yang sangat mulia. Ayah, keinginan terbesar dalam hidupku hanyalah bisa menemukan ayah dan ibu. Pertandingan ini sebenarnya aku tidak perlu ikut berpartisipasi. Atau mungkin kamu tidak berani. Saya berjanji padamu, jika kamu memenangkan pertandingan ini, saya akan mempertemukanmu dengan ibumu. Aturan untuk babak kali ini adalah sebagai berikut. Tidak ada tema tetap, satu-satunya persyaratan hanya menggunakan aroma untuk menaklukkan panca indera semua orang. Kemenangan atau kekalahan ditentukan oleh suara setiap orang yang hadir di sini. Pengendalian aroma yang sempurna justru adalah keahlianku. Wah, aturan ini benar-benar untuk Nona Liu sangat pas untuknya. Iya, dia sudah menerima pelatihan yang sangat profesional, kemampuannya mengontrol aroma sangatlah luar biasa. Dibandingkan dengan Litang, sepertinya dia dalam posisi yang buruk. Litang bahkan tidak pernah melakukan pekerjaan meracik parfum profesional. Sedikit pun, dia pasti tidak akan bisa. Satu-satunya batasan dalam babak ini hanyalah menggunakan buah-buahan ini sebagai bahan bakunya, dan dalam waktu 30 menit, kalian harus meracik sebuah parfum yang sangat memikat. Apa? Meracik parfum menggunakan buah-buahan? Mana mungkin itu bisa dilakukan? Ini benar-benar menyulitkan orang. Peracik parfum terbaik dalam sejarah pun belum tentu bisa melakukannya. Iya, proses peracikan parfum yang normal setidaknya membutuhkan 3 jam untuk menyatukan aromanya. Dalam 30 menit itu sangat sulit dicapai. Begitulah aturannya. Sekarang kita mulai. Semangat. Tak kusangka dia secepat itu menemukan arah tujuannya. Kesegaran lemon, tajamnya aroma rosemary, serta kelembutan mentimun, dipadukan dengan sangat sempurna. Sesuai dugaan terhadap keluarga Li putri sulung didikanku, kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Dia sedang mencoba metode ekstraksi reflux kondensasi. Orang di seluruh negeri yang menguasai teknik ini, kurasa tidak lebih dari 10 orang.
Tak kusangka Nona Liyue masih semuda ini, ternyata sangat berbakat. Lihatlah, sudah kubilang Yue pasti tidak akan ada masalah. Litang, kamu malah memilih peterseli? Benar-benar amatiran. Itu disebut sebagai penghancur tersembunyi di dunia parfum. Aroma amis rumput yang kuat itu tidak semudah itu untuk dipadukan. Mungkin saja kan? Dan mungkin juga, aku bisa mengubah kegagalan menjadi keajaiban. Luar biasa. Lihatlah teknik ekstraksi kondensasinya. Sudah sangat mahir. Seiring berjalannya waktu, masa depannya tidak akan terbatas. Memang sangat langka. Sayangnya pengerjaannya kurang presisi. Aroma yang dihasilkan dengan cara seperti ini, tingkat kemurniannya masih kurang. Tang, ada apa? Kenapa dia berhenti? Apalagi alasannya? Pasti karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Untuk persoalan sebesar ini mungkin pertama kalinya dia melihatnya seumur hidupnya. Jika tidak bisa, sebaiknya cepat turun saja. Jangan membuang-buang waktu semua orang. Litang, kami percaya padamu. Tang semangat. Waktunya pas sekali. Hanya mencari perhatian saja. Teknik ini? Mungkinkah itu 9 putaran gelombang bertumpuk? Keahlian menggunakan selisih waktu ini untuk melakukan ekstraksi berlapis sudah menghilang sejak akhir abad ke-19. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Ini tidak mungkin. Aku sudah mempelajari teknik ini selama 70 tahun tapi belum juga memahaminya. Gadis kecil ini ternyata sudah menguasai intisarinya. Harum sekali. Aroma ini, aku bisa menciumnya meski dari kejauhan. Bagaimana kalau dia sampai menyelesaikannya? Yue, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak bisa? Aku harus menggunakan metode yang sama, supaya bisa mengalahkannya. Kenapa tiba-tiba dia melepaskan teknik yang seharusnya sudah dia kuasai? Gawat, dia belum terbiasa dengan teknik ini. Jika dipaksakan meniru, sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagaimana bisa? Aku gagal? Waktu habis. Silakan kedua peserta untuk menyerahkan karyanya ke meja juri. Liyue, kamu ini konyol sekali. Bagaimana bisa kamu mengganti metode di tengah jalan saat sedang meracik parfum? Aroma awal parfum ini sangat kacau, dan aroma dasarnya juga tidak karuan. Memang benar? Dengan tingkat penyelesaian seperti ini, dia tidak mungkin bisa menjadi ratu parfum. Kek, coba kakek hirup lebih teliti lagi. Aku tidak mungkin kalah. Yue, jangan terburu-buru. Tantangan ini sangat sulit. Karya miliknya belum tentu lebih hebat darimu. Tidak, dia benar-benar bisa mengalahkanku. Liyue, apa yang kamu lakukan? Wanginya harum sekali. Ya Tuhan, aroma ini benar-benar luar biasa. Aromanya berasal dari botol kaca yang pecah itu. Aku memutuskan akan membayar $300 juta untuk membeli parfum ini. 300 juta apanya? Itu terlalu murah bagimu? Aku tawarkan $500 juta. Kami tawarkan $1 miliar. Ketua, aroma ini benar-benar bisa sebanding dengan reputasi besar Sang Ratu Parfum.
Ayah, Ibu, kita sudah kalah? Aku benar-benar kalah. Aku umumkan, Litang adalah ratu parfum berikutnya. Ayah, aku tidak mengecewakan harapan ayah. Anak baik, kamu adalah kebanggaan terbesar ayah. Sedangkan kalian keluarga Gu, yang sudah kehilangan segalanya, mulai hari ini, secepatnya, diusir dari Jinghai. Jangan. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan Haijing, sama sekali dilarang untuk mempekerjakan kalian. Aduh. Ayah, mengingat Li Yue, tindakan keji melukai orang lain, tidak layak untuk tetap berada di kantor pusat. Aku mengusulkan, mulai hari ini, diturunkan jabatannya ke kantor cabang Barat Daya untuk dibina. Ayah tidak keberatan, kan? Lakukan saja sesuai perkataanmu. Tang-Tang, bagus sekali. Kelak ayah akan selalu ada di sisimu, keluarga kita, tidak akan pernah terpisahkan selamanya. Ketua? Saya? Aku tahu. Aku adalah ibumu. Ibu. Kamu akhirnya kembali. Maafkan aku, karena sudah membuatmu menunggu bertahun-tahun. Keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi ke depannya.